Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan regular expression dalam pemrograman Java ya. Sebetulnya regular expression ini banyak digunakan dalam bahasa pemrograman yang lain, tidak hanya pada Java. Nah, sekarang kita akan mengupas apa sebetulnya regular expression itu ya. Jadi regular expression adalah urutan karakter yang membentuk pattern pencarian. Pada saat kita mencari data dalam sebuah teks, kita dapat menggunakan pattern pencarian ini untuk menjelaskan apa yang akan kita cari. Regular expression sendiri dapat berupa satu karakter atau pattern yang lebih rumit ya. Regular expression dapat digunakan untuk melakukan semua jenis pencarian teks dan operasi penggantian teks ya. Sebetulnya Java tidak memiliki kelas regular expression bawaan, tapi kita dapat mengimport paket Java Util regex untuk melakukan pencarian pada sebuah pola ya. Nah, ini misalnya ada pattern class untuk mendefinisikan pattern, kemudian measure digunakan untuk mencari pattern yang sudah kita pasang sebelumnya. Contoh di sini misalnya kita ingin mencari tahu apakah ada kemunculan kata Surabaya pada sebuah kalimat. Di sini jangan lupa kita harus mengimport terlebih dahulu ya. Java util regex measure, Java util regex pattern ini harus dicari, dimasukkan, diimport. Kemudian kita seperti biasa public class utama, public static void main strings ya. Kemudian kita masukkan pattern, kita kasih nama pola, pattern compile Surabaya. Kemudian measure teks masukkan pola measure kunjungi Surabaya. Ini yang akan kita masukkan. Kemudian ini adalah polanya. Apakah maksudnya begini? Apakah pada measure ini apakah kata Surabaya itu ada? Nah, karena ini kuncinya dimasukkan dulu. Jadi kunci atau pola ada di sini di pattern, measure adalah yang akan diuji ya. Kemudian untuk ini teks masuk measure-nya saya kasih objek teks masukan ya. Kemudian booleannya adalah match found sama dengan teks masukan find. Jadi carilah ketemu apa enggak Surabaya dalam sini. Secara kasat mata ketemu ya. Nah, di sini kita jika ditemukan maka cetaklah pola ditemukan, jika tidak maka pola tidak ditemukan. Maka penjelasannya adalah seperti ini. Kata Surabaya sedang dicari dalam sebuah kalimat. Yang pertama kita lakukan adalah pattern kita masukkan menggunakan pattern compile ya. Kemudian yang kedua adalah measure untuk mencari atau menguji pada sebuah string apakah pola itu ada pada sebuah string. Kemudian metode find untuk menemukan pattern jika ada dan ditemukan ya. Nah, di sini pada saat compile ada beberapa metode ya. Pattern case insensitive, kapitalisasi huruf akan diabaikan. Jadi mau huruf besar, huruf kecil, kalau polanya sama dianggap itu sama ya. Oke, kita langsung di sini pattern-patternnya apa saja. Ini yang harus sering kita tahu bahwa ekspresi dan deskripsinya, yaitu ekspresi kalau ada seperti ini artinya adalah ini bisa A, bisa B, bisa C. Boleh, jadi cocoknya misalnya ada kata BCA. Masuk enggak? Masuk karena di situ ada B, ada C, ada A. Kemudian ada aku.
Apakah di situ masuk ya, kata aku apakah ada A-nya? Ada. Nah, itu masuk ya. Ditemukan pada A-nya saja. K dan U-nya tidak termasuk ya. Baju B-nya ada, A, J, U-nya enggak termasuk. Gitu ya. Kemudian kalau seperti ini artinya tidak termasuk ini. Jadi tidak termasuk A, tidak termasuk B, tidak termasuk C. Ingat ini ada kurung kotaknya. Nanti ada beda lagi kalau tanpa kurung itu artinya apa? Nanti ada ya. Jadi kalau misalnya ada kata cabe, berarti yang masuk di situ apa? Cabe. Huruf E saja berarti ya. Kalau kita misalnya apa? Kalau ada cabe, kata cabe, berarti apakah C ada di sini? Ada, tapi dia bilang tidak termasuk C, berarti ini enggak diakui. E yang diakui. Ya, itu maksudnya. Kalau yang di sini misalnya B, C, A yang masuk semua. Kalau misalnya baca, berarti di situ yang diakui adalah B, A, dan C ya. Diakui semua ya. Kemudian ada ini 0 sampai 9, ini artinya temukan satu karakter dari 0 sampai 9. Jadi misalnya ada apa namanya? Angka 1 2 3, berarti itu masuk semua tuh. 1 2 3 kan ada di rentang 0 sampai 9 ya. Kemudian A sampai Z. Nanti ada lagi. Dan ada meta karakter. Jadi di sini tanda seperti ini adalah atau ya. Jadi temukan kecocokan salah satu pattern yang dipisahkan oleh tanda ini. Seperti dalam bisa kucing, bisa anjing atau ikan ya. Salah satunya. Kemudian kalau titik, temukan hanya satu contoh dari karakter apapun. Jadi misalnya A, B, C itu bisa. Kemudian tanda seperti ini ya, karet ya. Menemukan kecocokan di awal string, misalnya hello. Apakah hello ada di awal kalimat? Nah, sini menemukan kecocokan di akhir string seperti dunia. Apakah kata dunia ada di akhir kalimat? Ya, seperti itu. Kalau ini menemukan digit ya. Oh, di sini ada lagi misalnya A sampai Z. Ini berarti temukan karakter dari rentang A sampai Z huruf kecil. Nanti ada lagi A sampai Z seperti ini. Ya, jadi macam-macam. Kali ini adalah A sampai Z besar. Huruf besar, ya huruf besar. Kemudian ini polanya dimasukkan, lalu dikasih tanda plus, artinya setidaknya ada satu, minimal ada satu ya. Kalau tanda bintang mau kosong mau tidak ini diakui. Kalau tanda tanya berisi 0 atau 1 kemunculan, 0 atau 1. Kalau ini minimal 1, ini 0 atau 0 sampai 1 ya. 0 atau 1.
Kalau ini 0 sampai sebanyak-banyaknya. Nah, ini misalnya untuk menentukan berapa pola yang akan muncul. Misalnya saya mau mencari pola angka 4 angka yang berurutan. Berarti ini angka lalu diikuti berapa banyak yang boleh dimasukkan, ada 4 misalnya, ya. Kemudian ini n x, y artinya berisi sebuah pola dengan awalan x dan akhiran y. Jadi misalnya angka bisa berisi 1, 2, 3 angka berurutan, berarti ini 1 sampai 3 dan seterusnya, ya. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Ini referensinya kalau Anda mau lihat. Sekarang kita pakai ini, Anda bisa download Atom, ya. Atom ini digunakan untuk, ya, biasanya untuk nulis program, untuk ini editor, ya, sebuah editor. Tapi dia punya kelebihan, dia memiliki vending option regex. Jadi kita bisa mencoba-coba sebelum kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman, ya. Oke, kita langsung praktekkan aja. Misalnya saya mau mencari makan. Nah, ini ya, dia memberi tanda pada kata makan, ya. Makan saja. Sekarang saya mau mencari yang angka. Ya, semuanya dianggap tuh, ya. Angka. Ya. Kalau angkanya 3 berurutan misalnya, nanti kita bisa masukkan. Nah, ini ya, dia memblok 3. Kalau kasih 4 angka yang berjejer atau yang berurutan, ada enggak? No result, berarti enggak ada. Enggak ada kan yang 4. Kalau kita masukkan di sini 4, 5, 6, 7, nah dia langsung ngeblok. Berarti ketemu ini di sini. Ya. Oh ya, caranya di Atom itu Anda cari di sini lalu find buffer, ya itu ya. Kemudian ini ya diaktifkan, use regex, ya, bisa untuk mencoba. Kalau Anda nanti suka text mining, misalnya PKL diminta untuk tugasnya carilah teks yang seperti ini lalu Anda rubah seperti ini, ya. Maka yang perlu Anda lakukan adalah mencari dengan sebuah regular expression. Kemudian di sini ada angka 3, ya. 3 dengan das seperti ini. Kalau misalnya saya mau mencari yang hanya tanda dash saja gimana? Ya ini. 3 lalu diikuti dengan tanda ini, ya. Ini kenapa muncul dua lagi? Karena ini mengikuti pola ini. 3 berurutan diikuti tanda negatif, ya. Ini 1, 2, 3 negatif, 1, 2, 3 negatif, ya. Kalau kita ingin yang muncul seperti ini, berarti kita buat saja /d 3. Nah, ya kan, munculnya cuma ini saja. /d itu
digit ya, D-nya kecil itu. Nah, yang lain nggak masuk karena kita ini. Kalau misalnya saya ingin tanda dasnya selain tanda das juga tanda asterik atau tanda bintang ini yang plus enggak gimana? Di sini kita kasih tanda atau tadi. Diikuti tanda kurung ya. Tadi ada tanda ini. Nah, tanda asterik. Nah, lihat. Ini artinya setelah digit sebanyak 3 berurutan diikuti oleh tanda dash atau tanda bintang diikuti dengan digit 3 berurutan, diikuti lagi tanda dash dan seterusnya. Jadi ini yang akan valid. Biasanya kan ini biasanya kalau kita pakai ini nih apa? Masukkan email. Nah, masukkan email. Emailnya harus apa namanya 8 maksimal 8 karakter misalnya. 8 karakter diikuti tanda ini, add ini, dan .com atau .apa terserah. Kalau nggak ada tanda ini terutama itu akan dianggap bukan email, kan gitu ya. Ini oke kita ini ya udah tahu ya, ini berarti tanda D ini digit D kecil ya. D kecil kemudian kita akan mencari apakah di sini ada emailnya masuk istilah masuk yang dicari, kita masukkan titik bintang. Nah, ini masuk semua. Ini apapun kan tadi titik itu apapun seterusnya banyak. Ini apapun. Ini 5 juga. Nah, supaya kita ini aja kita bisa pakai /s nggak ada ya kan itu. Ini apapun berisi 5 ya. Kalau kita lihat tadi di Java ya tadi bisa yang menggunakan ini satunya di sini ya. Ini milik Lars Vogel 2007. Di sini ada ya, ini tadi sudah ya. Oh, kata ya, kependekan ini. Bisa A sampai Z sebanyak 5. Nah, kita coba masukkan. Jadi di sini juga bisa menggunakan yang ini ya. Titik tadi sudah ya. Terus ini di awal baris harus mengandung ini, di akhir seperti ini ABC. Salah satunya berarti ini adalah apa? A atau B atau C diikuti oleh V atau Z sama ya. Kemudian ini adalah semuanya cocok kecuali bukan A, bukan B, bukan C.
Ini adalah A sampai D dan 1 sampai 7. Tapi bukan berarti D1 ya. A sampai D, 1 sampai 7. Berarti E, F dan seterusnya tidak akan diakui. 8, 9, 10 tidak diakui ya. Kalau X ini atau Z ini berarti seperti ini. Kalau XZ berarti ya langsung diikuti ya. Ingat berarti kata atau dan seterusnya harus sesuai ya. Kemudian di sini meta karakter D digit ya. Kalau D besar ingat ya, ini beda loh ya. D digit, kalau D besar bukan digit. Jadi selain 0 sampai 9. S spasi ya. Kependekan dari ini. S karakter non spasi ya. Kemudian W adalah karakter kata string karakter ya. Untuk huruf ya. Huruf dan angka ya, karakter ya. Berarti kalau nggak mau ada angkanya berarti A sampai Z tadi di depan itu. A sampai Z itu ya. Ini tadi sudah ya, kita tadi seperti ini yang NN tadi. Itu bisa kita coba lagi. Ini berarti A sampai Z sebanyak 5. Tuh, 5, 5, 5, 5 ya dia cari. 5 ketemu, 5 lagi ya. Ini V-nya nggak ngikut karena dia lebih dari itu ya. Andi R. Romanov ya, Umanov ya. Ini di sini. Gmail ya dan seterusnya. Ini banyak ya. Ini kenapa nggak ikut? Karena ini bukan huruf ya. Tapi kalau kita kasih /w ya. Nah, ini huruf saja. Ini semuanya karena cuma yang tadi bukan ini apa namanya? Yang tanda das tidak termasuk ya. Jadi bisa kita masukkan ya. Misalnya kita mau mencari A sampai Z titik bintang semuanya kan, karena ini AZ, 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 AZ. Kemudian diikuti oleh tanda @ Nah, kan mulai ke sini saja. Berarti A sampai Z titik berulang-ulang, lalu titik bintang titik.com. Misalnya ada email misalnya ponium at uk.co. Kenapa ponium at uk.co nggak masuk? Karena dia nggak mengikuti pola com. Kecuali kalau C titik bintang. Ini masuk semua. Ya kan?
Tapi kalau ini di batasi ini, nah, Ponium nggak masuk. Andi Romanov, ya kan ada juga tuh yang kelahiran Sunda, keturunan Rusia, Cecep Gorbachev. Itu ya bentuk dari apa namanya, regular expression. Jadi sangat, misalnya masukkan angka yang berurutan sebanyak 12 NPM misalnya, kan gitu ya. NPM Anda kan 12 ya. Misalnya berarti 0 sampai 9 sebanyak 12 kali berurutan. No result. Kenapa? Ini ada sekian tapi dia ada tanda dashnya. Coba kita masukkan 10 04 03 01 0293. Anda lihat di sini yang diakui adalah ini. Kenapa? 0 sampai 9 muncul berulang-ulang sebanyak 12 tanpa ada tanda apapun. Jadi ini sangat-sangat apa namanya, kalau misalnya kita buat sebuah software untuk form, kita bisa langsung mencegatnya di sini. Misalnya yang dimasukkan memang angka, tapi kurang dari 12, maka kita bisa membuat seperti ini. Wah, kurang, misalnya kurang dari 12, nggak akan bisa dimasukkan sampai dia memenuhi pola yang diinginkan. Seperti tadi ya, untuk email, paling enggak di situ ada tanda @ lalu titik apa gitu ya, itu bisa dimasukkan ya. Misalnya 0 tadi apa tadi, 23 lalu diikuti oleh apa, A sampai E diikuti oleh 25 misalnya. Berarti kita cari pola A sampai E misalnya, atau F. Diikuti oleh 1 sampai 7. Ini saja ya. D2 ya. Kalau ini lebih banyak berarti kita pakai tanda plus. Ini plus. Kita buat yang sama tapi hurufnya yang lebih dari ini. Misalnya GH 89. Ya, dia tidak di blok karena dia melebihi dari F. GH kemudian 89. Jadi nggak masuk di sini.
Ini sangat apa namanya, sangat-sangat berguna ya. Ada dulu yang tadinya nggak begitu memperhatikan, setelah dia bekerja, wah ternyata yang diajarkan Bapak yang regular expression itu sangat dibutuhkan Pak. Akhirnya dia belajar lagi regular expression lebih serius. Oke, sekarang bagaimana dalam pemrograman Java-nya? Oke, langsung kita ke NetBeans ya. Oke, di sini saya sudah membuat programnya. Kita kasih nama tentang regex. Di sini import Java util regex major, regex pattern. Kemudian untuk pemasukan data kita pakai scanner. Oke, kita one by one, kita satu persatu kita bedah program, bukan bedah rumah. Oke, kita string pola ya, string pencocokan. Yang mau ini polanya apa, ini pencocokannya apa. Kemudian scanner, inputan new scanner ya. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan terus menerus selama yang dimasukkan adalah y kecil. Selain itu tidak akan berulang lagi. Dan di sini sistem out println masukkan pola. Ya, string pola, inputan next line. Inputan tadi pakai new scanner system in ya, sudah pada tahu ini ya. Sudah pada lupa atau masih pada ingat? Hanya hati nurani Anda yang bisa menjawab. Kemudian maaf. Apa namanya? Sistem out println masukkan teks, ya, ini teks inputan pencocokan, inputan next line. Kemudian di sini pattern pola, pattern compile string pola. Ini string polanya yang tadi kita buat sebagai masukan polanya untuk bisa mencoba yang berulang-ulang. Ya. Dan major pencocokan pola major string pencocokan ya, string pencocokan tadi ada ya, string pencocokan. Kemudian major pencocokannya pola major. Kemudian jika pencocokan itu ada, maka ketemu pada tulisan apa ya. Kalau tidak ketemu, nah kemudian ini sistem output ini ulangi lagi ya atau tidak ya. Lalu masukkan inputannya, lalu kita print baris kosong. Kita jalankan, masukkan pola. Misalnya polanya apa? Misalnya 3, 3, 3. 5, 5, 5. Tidak ketemu. Kenapa? Karena polanya kan 3, 3, 3. Yang dicari adalah 5, 5, 5. Tidak ketemu. Ulangi lagi ya. Misalnya /d seperti ini. Lalu 5, 5, 5. Ini ketemu hanya pada satu saja. Pada 5 ya. Padahal kita ingin masukkan ketemu pada 5, 5 gimana? Ulangi lagi. Berarti bisa seperti ini. 5, 5, 5. Ketemu pada tulisan 5, 5, 5. Bisa juga menggunakan 0 sampai 9 dengan perulangan sebanyak 3. 5, 5, 5. Ya, ketemu ya. Karena ini artinya ada apa? 0 sampai 9 diulang-ulang sebanyak 3. Ya. Gimana guys? Masih bingung atau enggak nih? Nah, itu coba lagi. Bisa ini programnya
Kalau misal kita masukkan di program, polanya bukan inputan, sangat, eee, berulang-ulang kita nanti compile, nanti betulin lagi, compile lagi. Kalau seperti ini kita tinggal ganti polanya, ya. Misalnya kita menulis, mmm, apa namanya, 0 sampai 9 diikuti tanda dash, lalu 0 sampai 9 lagi, diikuti oleh A sampai Z. Kita copy dulu ya. Nah, di sini misalnya teks yang akan kita coba itu adalah 5, 55, 77, 99. Tidak ketemu. Kenapa kok tidak ketemu? Karena ini cuma sekali ya, 0 atau 9 sekali diikuti ya, bukan berulang-ulang. 0 sampai 9 sekali diikuti 0 sampai 9 diikuti oleh ini. Ya. Kalau polanya seperti ini lalu kita masukkan angka 5, 7, W. Masuk enggak? Ketemu ya. Nah, 5, 7, W. Ulangi lagi. Supaya bentuknya seperti ini gimana? Oh, sorry, ini berarti di sini kasih titik bintang atau berapa kali, berkali-kali. Misalnya 55, 77, pagi. Ketemu ya? Karena dia memenuhi 0 sampai 9 berulang-ulang, 0 sampai berkali-kali, diikuti tanda dash, diikuti oleh 0 sampai 9 berulang-ulang, lalu diikuti tanda dash, lalu diikuti A sampai Z berulang-ulang. Nah, seperti ini bisa. Oke. Sekarang saya mau mencari kata mencarikan. Jadi apapun diikuti ini, pakai kan di belakangnya. Ini kita blok ya. Nanti kita pakai lagi. Misalnya mencari. Tidak ketemu karena mencari beda dengan mencarikan. Ulangi lagi. Mencarikan, menggulingkan, coba. Menghancurkan, menghidupkan, membetulkan. Pokoknya ada men ya, bukan mem. Kalau mem berarti beda lagi. Mengharukan. Ketemu pada tulis mengharukan. Jadi seterusnya nggak peduli, di belakangnya ada kan. Jadi kalau misalnya Anda ingin mencari kata yang
berawalan men, berakhiran kan. Ya, pakai pola seperti ini. Ya. Tapi hati-hati, di sini bisa juga jebakan ya. Misalnya kata men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Masuk nggak? Masuk. Kenapa? Karena titik apapun kan gitu ya. Supaya tetap angka, tetap huruf yang bisa dimengerti, berarti kita pakai men hanya A sampai Z berulang-ulang kan. Coba kita men 1, 2, 3 kan. Tidak ketemu. Nah, kan bagus. Misalnya kalau kasir kode barang misalnya di awal diikuti oleh 3 huruf, belakangnya angka misalnya. Berarti kata-katanya adalah huruf 3 A sampai Z sebanyak 3 yang berurutan, lalu diikuti oleh angka 0 sampai 9 sebanyak mungkin. Misalnya 1, 2, 3 huruf ya. Where 1, 2, 3 ketemu. Karena hurufnya adalah A sampai Z, huruf kecil sebanyak 3 berurutan, lalu diikuti oleh angka 0 sampai 9 tak hingga. Maksudnya bukan tak hingga, maksudnya banyak sekali, terserah berapa di situ ya. 0 sampai tak terhingga, sampai sebanyak mungkin maksudnya. Bagaimana? Masih bingung? Kalau bingung banyak-banyak berlatih. Source code-nya bisa dicek nanti ya. Ini mudah kok kalau bisa ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.